Shalom Mel. Ya, silakan. Shalom. Gue Protestan ya, dari lahir gue Protestan. Gue mau tanya, beberapa waktu lalu gue tuh belajar mengenai sumber terjemahan Alkitab Perjanjian Lama gitu loh. Dan gue baru tahu ternyata ada dua varian yang dipakai di kalangan gereja, terutama Katolik dan Protestan. Dan kalau Katolik Roma itu menggunakan Septuaginta ya, itu ya, yang memuat apa namanya? Katolik Roma menggunakan Vulgata. Oh, Vulgata. Maksudnya kan itu ada dua varian, yang satunya apa namanya? Septuaginta, yang satunya Masoret ya. Oh ya, ya. Gitu ya. Ya. Gini, apa pandangan kamu sebagai seorang yang mungkin udah lama lah di dunia apologetika Kristen. Dalam pandangan kamu itu apa yang bisa, apa ya? Kira-kira versi mana lah yang lebih baik gitu menurut Ya pasti El? Septuaginta. Masorah itu kan Kodeks Aleppo dan Leningrad. Itu kan buatan orang Yahudi, itu di abad ke-9 10. Iya benar. Jadi ya memang harus Septuaginta. Septuaginta itu sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus pakai di sinagoga. Jadi mana yang kamu terima ya Septuaginta. Makanya Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab yang dari Septuaginta, yang ada di Deuterokanonikanya. Meskipun saya bukan Katolik ya, gitu. Oke. Soalnya kan kalau di kalangan Protestan kita gitu kan, itu kan pakainya yang Masora ya. Iya, pakai Masoret, betul. Karena mengikuti urutan tanahnya orang Yahudi. Ya. Nah, orang Tapi tanahnya Yahudi itu nggak ada di Deuterokanonikanya, makanya Protestan iya. mengikuti itu. Tapi dalam pandangan gue tuh setelah gue lihat apa ya, secara detail penulisan kata-kata yang dipakai di Masora, apa maksudnya terjemahan gitu ya dari kata-kata Masoret dengan Septuaginta, itu Septuaginta emang lebih apa ya, lebih jujur gitu loh. Kalau gue lihat gaya bahasa dari terjemahannya aja udah kayak ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Ya, Itu betul. menurut kamu gimana untuk menyikapi itu? Apakah salah kalau seorang Protestan itu memakai versi apa namanya Septuaginta atau gimana? Saya Protestan, saya pakai Septuaginta. Kan permasalahan Protestan lah apalah itu hanya tentang mengikuti pikiran siapa, kan gitu. Iya benar juga. Sudah, mau pakai apa kayak terserah, mau pakai apapun, yang penting kamu beriman kepada dia di dalam pengertian yang benar. Apakah orang yang pakai Masorah dengan orang yang pakai Septuaginta itu mengakui Yesus yang beda? Enggak juga, Ya enggak mungkin lah. udah, itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi memang ada hal-hal yang mendetail yang memang naskah Masorah itu nggak bisa jawab. Itu hanya bisa dijawab oleh Septuagint. Karena memang Septuagint lebih sahih, itu untuk mereka yang belajar lebih dalam mengenai kanon perjanjian lama misalnya, gitu. Ya, dan tentu pengajaran-pengajaran yang dilahirkan dari klaim itu kan beda-beda juga. Yang sama-sama pakai Septuaginta pun punya dogmanya juga masih beda. Lalu mana yang kamu harus pergi berpihak? Kamu kan bingung juga kan? Iya benar juga sih. Nah, itulah dinamika gereja itu. Makanya saya selalu bilang nggak perlu perbedaan gereja itu menjadi alasan kamu buat bermusuhan. Itu nggak perlu. Perbedaan bendera gereja, perbedaan pengajaran hal-hal kecil di gereja itu jadi alasan untuk berantem. Yang pakai Septuaginta sama-sama pakai Septuaginta aja masih berbeda dogma. Beda doktrin lah. Jangan dogma. Iya. Itu masih beda. Lalu mana yang harus kita percaya? Tapi sama-sama tua kok. Kalau kita misalnya bicara Ortodoks dan Katolik ya, cuma mereka sama-sama pakai Septuaginta. Tapi punya perbedaan nggak? Banyak sekali perbedaannya. Lalu mana yang harus kita pihak? Kalau dikatakan ya ambil yang tertua, Ortodoks dan Katolik itu sama-sama tua. Makanya saya selalu katakan
Nggak perlu mempermasalahkan perbedaan gereja itu, nggak perlu. Makanya saya sebagai seorang Protestan, meskipun saya terlahir di Protestan, besar di Protestan, digedein di Protestan, ya saya tidak menutup mata kepada gereja Katolik dan juga Ortodoks yang memang di mana tokoh-tokoh di dalamnya yang memang walaupun diklaim secara universal oleh semua gereja itu sangat berjasa untuk mengkanonkan Alkitab. Mengakui kan bukan berarti saya harus submit ke dalam. Iya benar. Menerima kan tidak harus saya punya bendera yang sama dengan dia. Makanya dalam Wahyu 7 dikatakan semua umat, bahasa dan bangsa itu masuk dalam kerajaan surga. Umat di sana pasti umat Kristen. Semua umat Kristen yang bagaimana? Pasti ada Katolik di sana, ada Ortodoks di sana, ada Protestan di sana, ada karismatik di sana. Iya. Semua umat, nggak berarti umat Kristen, umat abad ke-7, umat ini itu nggak mungkin ada di sana. Tapi kenapa disebut semua umat? Karena di dalam wajah Kristen itu sendiri banyak rupa-rupanya, banyak bunganya. Itulah umat-umat itu. Ya kalau hanya perbedaan tafsir begini-begini saja lalu dia enggak, kan ada begitu di TikTok ya, kan saya Protestan lalu saya diserang. Alah, kalian itu Protestan apa segala macam, dia itu heresi lah, apalah apa segala macam. Saya cuma bilang ya udah, itu kan pendapatmu. Ya kamu belum tentu juga lebih baik dari saya. Saya mikir begitu. Istilah sombongnya begitu. Kamu belum tentu juga lebih baik, hidup kamu belum tentu lebih baik dari hidup saya. Kontemplasi kamu belum tentu lebih baik dengan kontemplasi saya, tapi kamu berani menghakimi saya, silakan saja. Lalu apakah saya tidak satu warna dengan dia, itu menjadi alasan dia membenci saya? Ya dia yang tahu, dia yang akan dihakimi masalah kebenciannya dia itu. Kalaupun dia katakan, oh ini kan kebenaran, ya kamu yang tahu itu kebenaran atau enggak. Makanya saya nggak mau pusing. Perdebatan denom di TikTok kan berantem. Yang Katolik serang Ortodoks, yang Ortodoks serang Katolik, serang Protestan, Protestan serang ini. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa? Nggak penting. Karena kemanakah kamu akan berpihak? Yang pakai dasar yang sama pun masih berbeda pendapat. Malah saya menganggap itu sebuah kekayaan, bukan sebuah alasan untuk saling membenci. Ya benar, keberagaman gitu. Ya gitulah ya, gitu ya. Oke, sip. Thank you buat masukannya El. God bless you. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Jadi kalau yang saya tidak pusing yang begituan. Ya, makanya saya melayani itu, saya bisa melayani orang Katolik, melayani orang Ortodoks, melayani orang Protestan, meskipun ada batasan-batasannya kan. Karena ada perbedaan kecil-kecil itu, ya saya dilimitasi oleh hal itu. Nah, hal ini tidak akan membatasi, hal itu akan membuat kita tetap bisa mewartakan Kristus ke semua rupa-rupa yang ada. Kan itu, Kristus kita itu yang penting. Kasihnya itu yang dinyatakan, bukan yang kecil-kecilnya itu loh. Gitu. Silakan Siksi Regar. Shalom El. Ya, salam. Silakan. Aku mau tanya, iman Kristen sendiri itu kan tidak mengindahkan atau tidak mengizinkan yang namanya perceraian ya. Lantas boleh nggak sih kalau hal itu tuh jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan bahwa nggak pasti sih, tapi membuka kemungkinan aku untuk nggak married gitu. Salah nggak sih gitu? Alasan itu jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan untuk mungkin aku nggak akan married deh gitu kalau misalkan perceraian itu sendiri nggak diperbolehkan gitu. Ya, sebenarnya tidak salah, sah-sah saja.
Karena kamu sedang menguji dirimu sendiri. Ayat Alkitab kan berkata, ujilah segala sesuatu. Kamu harus menguji, kamu sanggup nggak? Kamu layak nggak? Kamu bisa nggak melakukan semuanya itu? Memang dalam Filipi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, kita dapat menanggung semua perkara, tetapi untuk menentukan kita berperkara itu kan dari diri kita sendiri. Mau nikah, mau nggak nikah itu nggak ada yang salah. Tergantung kamu sanggup nggak menerima konsekuensinya kalau kamu menikah. Salah satunya risiko perceraian tadi. Kalau kamu memang sanggup, silahkan menikah. Kalau memang tidak sanggup, pikirkan dulu. Iman itu bertumbuh, dipupuk, karena iman itu benih. Ingat, dia itu benih, harus ditumbuhkan. Nah, semakin kamu belajar banyak firman Tuhan, semakin kamu dewasa di dalam Tuhan, pikiran kamu akan terbuka semakin luas. Hasanah kamu di dalam kekristenan akan semakin besar. Dan dalam hasanah yang luas itu, kamu akan lebih mudah menentukan keputusan kamu bagaimana. Jadi ujilah dirimu sendiri, ujilah segala sesuatu. Gitu. Ya. Dan Oke. untuk saat ini saya tidak akan menyalahkan pendapat kamu bahwa aduh saya takut perceraian karena kamu mungkin melihat kondisi keadaan di sekelilingmu segala macam dan lain-lain. Iya. Atau mungkin kamu punya keluarga yang seperti itu sehingga kamu aduh aku nggak mau deh menikah, takut begini-begini, ada traumatik. Itu manusiawi gitu loh. Tetapi iman itu kan melebihi segala sesuatu. Nah, untuk mendapatkan hal itu yang melebihi segala sesuatu itu, kamu perlu memupuk iman kamu itu yang adalah benih, agar kamu melihatnya bukan lagi dalam kacamata duniawi, tapi kamu melihatnya dalam kacamata rohani. Kamu sanggup gak menghadapinya? Kamu punya iman gak? Kamu punya pengharapan gak yang kuat untuk bisa menjalani? Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Karena Dia tahu apa yang kita lakukan, gitu, ya. Oke. Berangkat dari pertanyaan aku tadi, El, aku pengen tahu persisnya hukum pernikahan dalam iman Kristen itu seperti apa sih memangnya? Apakah emang diwajibkan atau enggak, atau baiknya itu gimana sebenarnya? Nggak ada dikatakan diwajibkan menikah tuh nggak ada. Oke. Jadi kalau mau menikah silahkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia terlahir sejak demikian begitu, atau ada yang tidak dapat kawin karena memang mereka dikhususkan bagi kerajaan Allah, tapi ada yang juga kawin untuk hal-hal tertentu. Jadi ya ada yang memang nggak bisa kawin untuk hal-hal tertentu. Atau mungkin alasanmu bisa menjadi pembenaran bagi kamu kalau kamu memang merasa kamu tidak teruji untuk melakukan itu. Gitu loh. Ya, jadi mau nikah mau tidak nikah tidak apa-apa. Tapi kalau menikah hanya satu laki-laki dan satu perempuan, tidak satu laki-laki 4 perempuan, ya, hanya satu laki-laki dan satu perempuan, dan di dalam ikatan pernikahan yang sah di hadapan Allah. Kalaupun mereka bercerai atau berpisah, jangan menikah lagi. Kalau sudah terlanjur menikah lagi, minta ampun sama Tuhan dan berdamailah masing-masing. Tapi kalau sudah bercerai tetapi tidak menikah lagi, maka solusinya hanya ada 2 kata Rasul Paulus. Berdamai atau hidup sendiri masing-masing. Itu saja. Kalau sudah terlanjur menikah lagi, berdamai, saling merelakan, saling mendoakan, dan hiduplah masing-masing di dalam apa yang sudah dibangun. Sesimpel itu. Ya? Oke, jelas, El. Oke. Ya, aku udah 4 tahun ini secara iman mengikuti Kristus. Aku berdoa semoga kado Natal tahun ini aku bisa baptis. Ada 1.000 orang di sini, semoga bisa bantu mengaminkan. Oke. Oh, kamu belum baptis ya? Belum, El. Tinggal di mana? Di Tangerang. Oh, Gading Serpong. So, kamu sebelumnya dari apa? Iman apa? Aku sebelumnya Muslim. Oke. Kenapa ikut Yesus? Apa yang kamu temukan? Why? Itu pergumulan hati aku sih.
alasan pribadi memang kalau diceritakan detailnya Bukan panjang ya. sekali, tapi memang aku menemukan kedamaian dan iman aku memang di dalam Kristus. Puji Tuhan. Oke, begitu kan. Oke, kalau nanti udah dibaptis kabari saya di chat atau apa gitu, kamu mau kabarin ya. Karena kenapa saya katakan kamu kabari saya biar bisa kita follow up untuk memuridkan kamu. Karena saya punya banyak tim. Ya, apalagi Tangerang tuh deket banget gitu loh. Ya, ingat ya, kita memuridkan kamu bukan untuk memasukkan kamu ke gereja tertentu. Ingat, bukan begitu. Tapi untuk membina kamu, menguatkan kamu. Kan tentu saja ya, kamu sebagai orang baru, sebagai seorang petobat baru, kamu perlu diajar. Saya aja masih perlu diajar loh. Meskipun saya sudah mengajar orang, saya masih perlu diajar dan saya terus belajar, mengupgrade diri. Apalagi kamu yang baru masuk. Jadi siapa tahu, yang tadi juga siapa? Kenny ya. Nah, kalau nanti dia udah dibaptis, saya suruh dia kabari saya agar kita bisa membantu dia untuk belajar. Kita follow up gitu loh. Nah, kamu juga begitu, ya? Oke? Ya, oke. Thank you, El. Ya, permasalahan aku bukan masalah sih. Maksudnya aku masih bergumul dengan memilih gereja gitu. Aku masih explore banyak gereja dan mencari mana yang betul-betul imanku berada di sana gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai terjerumus ke gereja sesat ya. Pokoknya alat yang bisa kamu gunakan untuk menentukan itu gereja baik atau enggak. Yang pertama, lihat apakah mengakui Tritunggal atau enggak. Yang kedua, apakah mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu saja. Jadi yang lain kamu nggak perlu pusingkan. Dua ini menjadi indikator. Jadi kalau kamu lihat gereja, diajak ke gereja tertentu, lihat dulu, cari tahu nih gereja ini mengakui ketritunggalan nggak, mengakui keselamatan hanya di dalam Yesus nggak. Nah, itu dulu. Oke? Ya. Thank you so much, El. Ya. Tuhan memberkati. Itu dikatakan bahwa Paulus itu adalah wakil Tuhan. Gitu. Oke, itu pertama. Kedua, peran itu adalah aku kan sempat ke gereja yang NDC lah, Nafiri. Nah, di situ gereja itu kayak konser gitu sebenarnya. Bukan kayak gereja, jadi kita nggak di sana, kita malah lebih banyak nyanyi. Saya pendapat Kak Elia gimana soal itu? Dan baru masuk pun langsung perpuluhan semua QR code di mana-mana gitu. Terserah mau kemanapun Anda pergi, ya selama Anda dibawa kepada Kristus itu nggak masalah. Mau ke Katolik kek, mau ke Protestan, mau ke Ortodoks, silahkan saja. Saya tidak berurusan dengan itu. Ya karena kamu baru masuk, jadi kamu masih pakai kacamata kuda menilai semuanya. Semakin kamu belajar, kamu semakin menyadari mana yang harusnya saya pilih. Jadi jangan terburu-buru dulu, kamu belajar aja dulu. Jangan pelajari gerejanya, pelajari siapa yang di dalam gereja itu. Kamu pelajari itu dulu. Kamu jangan belajar pendapat-pendapat. Kalau kamu tanya gereja-gereja, ya pasti akan membela gereja masing-masing. Tapi itu tidak penting. Itu nggak penting. Itu nggak penting. Saya katakan itu nggak penting. Karena Tuhan tidak mengkehendaki ritual-ritual. Yang Dia kehendaki adalah kehidupanmu yang menurut kehendaknya. Pikiran Kristus. Makanya Tuhan bilang apa sama Saul? Aku nggak mau persembahanmu, nggak mau. Yang ku mau kamu dengerin aku. Itu kata Tuhan sama Saul. Aku nggak mau, aku nggak suka korban sembelihanmu itu, aku nggak mau. Yang ku mau kamu taat sama aku. Jadi kuncinya, kamu mau dimanapun, kamu mau di Katolik kayak di Protestan apa segala macem lah itu, entah apalah itu. Kuncinya kamu taat sama Dia. Itu aja. Taatnya dalam hal apa, Elia? Kasihi Allahmu, kasih sesamamu, itu saja. Itu yang perlu kamu lakukan. Kalau masalah, aduh di sini disinggung apa persepuluhan apa segala macam, ya kalau kamu nggak mau beri ya nggak usah beri. Tapi jangan halangi mereka, jangan kamu hakimi mereka yang mau memberi. Kan saya selalu bilang begitu. Yang memberi jangan menghakimi yang tidak memberi. Yang tidak memberi jangan menghina yang memberi.
Kalau masalah hal-hal itu kamu lalu paus itu wakil Tuhan di bumi, ya itu iman Katolik. Orang Ortodoks dan Protestan tidak meyakini itu. Lalu apakah hal ini akan kamu gunakan sebagai pembanding dalam rangka dalam pengertian sebagai tembok yang besar? Saya pikir enggak. Makanya saya katakan jangan fokus kepada ornamentasi dan bendera gerejanya, tapi fokuslah kepada Dia yang ada di dalam gerejanya. Karena Dia yang ada di dalam gereja, masing-masing gereja itulah yang mempersatukan semuanya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan ini, kamu akan bingung, kamu nggak akan jadi Kristen. Kamu akan kebingungan, kok ini begini, kok ini begini. Kamu nggak akan ketemu apapun. Dan yang paling penting, kamu tidak akan berbuah apapun. Kalau kamu fokusnya kepada itu. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus yang ada di dalam semua gereja, apapun gerejanya, kamu akan bisa berbuah. Dan buah yang paling penting itu apa? Ketaatan. Karena percuma kamu terima perjamuan kudus, terima apa segala macam. Tapi kalau hidupmu begitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya sama aja itu nggak berguna. Roma 12, bukankah hidupmu adalah persembahanmu di hadapan Allah? Gitu, ya. Kalau saya sih begitu. Oke. Sama kali ya satu lagi boleh Kak? Silakan. Ya, jadi gini kan, aku juga sempat ke gereja Tiberias yang dimana perjamuan kudus itu diadakan setiap minggunya. Dan aku jujur aja, aku pribadi kan karena baru mempelajari, jadi masih belum dibaptis. Tapi karena semua pada berdiri, semua pada minum, ya mau nggak mau aku jadi ikutan gitu. Apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah kalau kamu meyakini bahwa perjamuan kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Kamu harus mengakui dulu. Kamu udah dibaptis belum sih? Iya, belum. Jangan terima kalau nggak dibaptis. Gimana kamu menerima? Kamu belum mati bersama Kristus. Nggak boleh. Jangan kamu terima lagi tuh. Jadi, tapi meskipun saya udah terima Kristus dalam hidup saya, tapi saya belum dibaptis, saya jangan terima dulu gitu. Harus dibaptis dulu. Nggak ada istilah saya udah terima. Bukti kamu terima itu apa ya? Baptisan. Jadi jangan bilang saya udah terima apa segala macam tapi nggak mau dibaptis, ya nggak ada buktinya kamu menerima dia. Tapi kamu baca Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kamu menerima dia melalui baptisan. Kamu menerima rahmat itu di dalam baptisan. Kamu mati bersama-sama dengan dia dan kamu bangkit menurut kerja kuasa Allah. Itu tandanya kamu menerima dia. Kamu ngomong-ngomong saya mencintai dia, tapi kamu nggak ada aksi sebagai bukti cintamu. Ya kamu nggak ada, cintamu itu nggak ada. Tuhan itu mengatakan, aku mencintai kamu. Kalau dia ngomong begitu aja, apa buktinya? Ya dia mengorbankan firman-Nya menjadi manusia, itu bukti cintanya. Lalu kamu bilang saya percaya. Apa buktinya kamu percaya? Beri dulu diri dibaptis, baru nikmati anugerah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah anugerah. Perjamuan kudus itu adalah karunia yang kita peroleh dari iman kita kepada Kristus. Itu adalah hadiah yang kita terima, memperingati kematiannya dia sampai dia datang. Ya, jadi hanya orang yang mati, hanya orang yang sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus yang berhak menerima tubuh dan darahnya dia. Kalau belum mati bersama Yesus, jangan terima. Kamu menyia-nyiakan itu. Gitu. Karena dengan secara tidak langsung kamu sebenarnya tidak mengakuinya. Jadi kamu dibaptis dulu, mati dulu bersama dengan dia, baru kamu bisa terima perjamuan itu. Ya? Oke. Siap. Thank you Kak Elia. Oke, jangan lama-lama dibaptisnya, belajar banyak dulu ya. Oke, siap. Thank you, brother. Oke, God bless. Selamat menjadi warga kerajaan. Kalau udah baptis kabari ya. Amin. Amin. Yoi. God bless. Ya, kita punya satu orang yang akan menyusul kepada pintu kerajaan Allah. Ya, semoga dia kuat memikul salib. Baptisan adalah awal mula perjuangan melawan segala sesuatu. Mengikut Kristus tidak menawarkan
kemewahan dunia. Dia menawarkan salib yang harus kamu